Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nisal Fahmi Yahya, Prodi Teknik Informatika Unisnu Jepara. Di sini, saya membuat program website admin Mebel Fahmi. Di dalam program ini, mencakup CRUD dan perintah lookup pada operasi aggregation pada MongoDB. Di sini saya telah membuat database yang bernama Mebel_Fahmi, yang di dalamnya ada 3 college, yaitu college barang, customer, dan transaksi. Pada program ini, untuk menghubungkan PHP ke MongoDB-nya yaitu menggunakan autoloader untuk memuat kelas MongoDB atau klien. Ini kodenya. Setelah itu, koneksikan ke database MongoDB dan memilih koleksi barang pada database Mebel Afahmi. Ini kodenya. Untuk memilih koleksi customer, ini kodenya. Untuk memilih koleksi transaksi, ini kodenya. Di dalam program ini, create sendiri yaitu bisa menambahkan data barang. Ini data barang yang telah saya buat dan saya akan menambahkannya lagi. Pertama, memasukkan ID barang. Setelah itu nama barang, setelah itu harga barang, setelah itu stok barang. Lalu kita submit saja. Data berhasil ditambahkan. Maka data yang telah kita buat tadi akan masuk di sini. Untuk source kodenya sendiri, menggunakan metode insert one untuk menambahkan data material ke koleksi. Ini kodenya. Lalu kita cek ke MongoDB-nya apakah sudah masuk. Data yang telah kita buat tadi, yaitu kursi, ini telah masuk ke MongoDB-nya. Setelah itu, kita dapat menambahkan data customer. Kita masukkan customer ID-nya, kita masukkan nama customer-nya, kita masukkan nomor teleponnya, kita masukkan alamatnya. Lalu kita submit. Data berhasil ditambahkan. Di sini kita telah menambahkan data customer. Untuk source kodenya, menyisipkan satu dokumen ke koleksi customer. Ini kodenya menggunakan metode insert one. Kita cek ke MongoDB-nya, apakah sudah ditambah. Ini data yang telah kita tambahkan tadi. Lalu kita bisa menambahkan data transaksi di sini. Yang pertama, kita membuat transaksi ID-nya. Yang kedua, kita memasukkan customer ID yang telah kita buat tadi. Kita bisa pilih salah satunya. Yang barang juga kita bisa memilih ID barang yang sesuai dengan keinginan kita. Quantity yaitu jumlah barang yang ingin dipesan. Masukkan tanggal transaksi, lalu kita submit. Data berhasil ditambahkan. Di sini kita sudah bisa menambahkan data transaksi. Untuk source kodenya, ini menyisipkan satu dokumen ke koleksi transaksi menggunakan metode insert one. Ini kodenya. Lalu kita cek di MongoDB, apakah sudah tertambah. Ini data yang telah kita buat tadi sudah tertambahkan di sini. Selanjutnya, di sini ada update, yaitu kita bisa mengedit data yang telah kita buat. Pertama, kita mengedit data barang terlebih dahulu, kita bisa mengedit. Di sini kita bisa mengedit nama barang, harga barang, dan stok barang. Kita coba ganti kursi. Harganya kita bisa rubah, dan stok barangnya juga kita bisa rubah. Lalu kita submit. Data berhasil diupdate. Ini data setelah diupdate.
Untuk source kodenya, ini mengupdate satu dokumen ke dalam koleksi berdasarkan ID. Ini menggunakan metode update one. Kita cek ke MongoDB-nya apakah sudah terupdate. Ini datanya sudah terupdate ya. Selanjutnya kita dapat mengedit di bagian customer. Kita bisa mengedit nama customer. Kita bisa mengedit nomor telepon. Kita bisa juga mengedit alamatnya. Kalau kita submit, data berhasil diupdate. Ini tadi hasil dari updatean data yang telah kita lakukan. Untuk perintahnya sendiri, ini mengupdate satu dokumen dalam koleksi customer berdasarkan ID menggunakan perintah update one. Lalu kita cek ke MongoDB-nya. Nah, ini data yang telah kita update tadi sudah terupdate ya. Lalu di sini kita bisa mengedit pada bagian transaksi, yaitu kita update saja, edit. Kita bisa mengedit customer yang ingin ada di data transaksinya. Kita bisa mengedit barangnya juga. Kita bisa mengedit kuantitinya juga. Dan tanggal transaksinya juga sebagai contoh. Kita submit. Data berhasil diupdate. Ini data yang telah kita update di kuantitinya. Untuk source kodenya sendiri sama menggunakan perintah update one mengupdate satu dokumen ke dalam koleksi transaksi berdasarkan ID. Ini kodenya. Kita coba lihat di MongoDB-nya apakah sudah terupdate. Oh, ini sudah ya. Kuantitinya berubah. Di dalam program ini juga ada perintah delete yaitu untuk menghapus data yang ada di dalam ini. Coba kita hapus satu data terlebih dahulu. Di dalam koleksi barang, kita delete. Data berhasil dihapus. Di sini data yang tadi sudah terhapus ya. Lalu kita masuk ke dalam perintahnya yaitu menghapus satu dokumen berdasarkan ID dari koleksi barang. Ini source kodenya menggunakan perintah delete one. Lalu kita cek di MongoDB-nya apakah sudah terhapus. Ini sudah terhapus data yang tadi. Lalu kita juga bisa mendelete data yang ini juga di bagian customer. Kita bisa delete. Data berhasil dihapus. Data yang tadi sudah terhapus. Lalu bisa masuk ke dalam source kodenya menghapus satu dokumen berdasarkan ID dari koleksi customer. Menggunakan perintah delete one ini kodenya. Lalu kita cek ke MongoDB-nya apakah sudah terhapus. Di sini data yang tadi juga sudah terhapus. Lalu kita dapat menghapus juga. Oh ya, ini di bagian data tadi jika terhapus, maka di bagian transaksi ini otomatis bisa terhapus juga. Ini source kodenya untuk mendelete bagian transaksi, menghapus satu dokumen berdasarkan ID dari koleksi transaksi. Di sini kita bisa menghapus data barang ini dengan menggunakan delete. Data berhasil dihapus. Untuk menampilkan ini pada perintah chat di bagian read pada tabel barang, tabel customer, dan tabel transaksi bisa menggunakan perintah ini source kodenya. Ini source kode untuk mengambil
data barang untuk menampilkan di dalam tabel. Ini source kode untuk menampilkan data customer untuk menampilkan di dalam tabel. Ini source kode untuk menampilkan data transaksi di dalam tabel. Aggregation pipeline untuk menggabungkan data transaksi. Mengambil data dari collect customer dan barang yang akan ditampilkan pada transaksi. Menggunakan metode pipeline. Tahap pertama, menggunakan lookup untuk menggabungkan data dari koleksi customer berdasarkan customer ID. Ini source. Ini perintahnya. Di sini menghubungkan dengan koleksi customer. Kolom pada koleksi saat ini yang sesuai dengan ID di koleksi yang terhubung. Kolom pada koleksi terhubung yang sesuai dengan local feed. Nama hasil join yang akan disimpan dalam customer. Ini source kodenya. Tahap kedua menggunakan unwin untuk membongkar hasil lookup yang disimpan dalam array customer. Ini kodenya melebur unwin array yang dihasilkan oleh lookup memisahkan setiap dokumen berdasarkan setiap elemen pada array. Tahap ketiga menggunakan lookup lagi untuk menggabungkan data dari koleksi barang berdasarkan barang ID. Ini source kodenya. Sini menghubungkan dengan koleksi barang. Ada juga kolom pada koleksi saat ini yang sesuai dengan ID di koleksi terhubung. Kolom pada koleksi terhubung yang sesuai dengan local field. Nama hasil join yang akan disimpan dalam barang. Dan keempat, menggunakan unwin untuk membongkar hasil lookup yang disimpan dalam array material. Ini unwin ada melebur unwin array yang dihasilkan oleh lookup memisahkan setiap dokumen berdasarkan setiap elemen pada array. Ini tahap kelima yaitu menggunakan project untuk memproyeksikan, menyeleksi kolom-kolom yang diinginkan. Ini source kodenya. Yang diambil ada ID, ada juga tanggal transaksi. Di bagian customer ini yang diambil adalah nama dan alamat yang ditampilkan pada tabel transaksi. Pada barang ini ada harga barang, nama barang, quantity. Di sini kita yang akan ditampilkan pada tabel transaksi. Ini untuk menjalankannya aggregation pipeline untuk transaksi dan ini kodenya. Menggunakan metode agregat pada koleksi transaksi dengan menggunakan metode pipeline yang telah terdefinisikan. Sekian dari program yang telah saya buat. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.